Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Kurnia Ramzan dengan NIM 23133009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis rasio profitabilitas pada PT Semen Indonesia Persero, Tbk dan Entitas Anak tahun 2019-2024. Baik, di sini langsung saja kita masuk pada presentasi. Latar belakang. Industri semen merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi bahan utama bagi pembangunan infrastruktur, properti, dan industri konstruksi. PT Semen Indonesia Tbk sebagai produsen semen terbesar di Indonesia memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kinerja industri semen sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, harga energi, biaya logistik, serta persaingan pasar. Oleh karena itu, analisis profitabilitas perlu dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mempertahankan efisien operasional. Pada periode 19-2024 dipilih karena mencerminkan kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan masa pemulihan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana perkembangan rasio profitabilitas PT Semen Indonesia? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan rasio profitabilitas perusahaan selama periode tersebut? 3. Bagaimana kemampuan PT Semen Indonesia, Tbk, dan Entitas Anak untuk menghasilkan laba berdasarkan indikator rasio profitabilitas? Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Untuk menganalisis perkembangan rasio profitabilitas PT Semen Indonesia dan Entitas Anak berdasarkan laporan rugi tahun 2019-2024. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rasio profitabilitas perusahaan. 3. Mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui analisis indikator rasio profitabilitas. Selanjutnya, konsep profitabilitas dan rasio keuangan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pengolahan aset, modal, dan pendapatan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gross profit margin, net profit margin, return of asset, dan return of equity. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat efisien produksi dan efektivitas pengolahan biaya, pemanfaatan aset, dan pengembalian kepada pemegang saham. Selanjutnya, kita membahas gross profit margin. Pada tahun 2019, PT Semen Indonesia menghasilkan 31,35%, 2020 menerima 33,03%, 2021 31,33%, 2020 29,35%, 2023 26,33%, 2024 menerima 21,92%. Yang dimana berdasarkan hasil penghitungan GPM mengalami penurunan signifikan dari 31,35% pada tahun 2019 menjadi hanya 21,92% pada 2024. Penurunan bertahap ini menunjukkan tekanan biaya pokok produksi yang semakin tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi, logistik, dan bahan baku. Selain itu, persaingan harga di pasar semen juga menyebabkan margin laba kotor makin tergerus. Selanjutnya, net profit margin. Pada tahun 2019 menerima 5,87%, 2020 menerima 6,59%, 2021 menerima 5,96%, 2022 menerima 6,87%, 2023 menerima 5,94%, 2024 menerima 3,13%. Yang dimana berdasarkan hasil penghitungan NPM terlihat fluktuatif namun cenderung menurun. Dari 5,87% pada 2019 menjadi 3,13% pada 2024, penurunan drastis di
2024 mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami beban operasional dan non-operasional yang semakin besar. Meskipun perusahaan masih mencatat laba sebagian besar pendapatan terserap oleh beban operasional dan biaya keuangan. Selanjutnya, return of asset. Pada 2019 menerima 2,97%, 2020 2,97%, 2021 2,72%, 2022 menerima 3,01%, 2023 2,81%, 2024 1,47%. Yang dimana berdasarkan hasil perhitungan ROA berada pada tingkat rendah sepanjang periode. Penelitiannya hanya berkisaran antara 2,7% hingga 3%. Sebelum jatuh menjadi 1,47% pada 2024. Hal ini menggambarkan bahwa aset perusahaan yang sangat besar tidak mampu memanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan laba. Rendahnya ROA menunjukkan masalah efisien aset dan tingkat tingginya beban penyusutan serta biaya operasional. Selanjutnya, return of equity. Pada 2019 menerima 7%, 2020 menerima 6,50%, 2021 menerima 5,23%, 2022 menerima 5,29%, 2023 menerima 4,80%, 2024 menerima 2,34%. Yang dimana berdasarkan hasil perhitungan ROE juga mengalami penurunan dari 7% pada 2019 menjadi hanya 2,34 pada 2024. Penurunan ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham semakin melemah. Kondisi ini mengindikasikan risiko bagi investor karena laba bersih tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekuitas. Faktor penyebab penurunan profitabilitas. Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kenaikan biaya produksi, tekanan pesaing harga, perubahan permintaan pasar pasca pandemi, serta beban non-operasional yang tinggi termasuk beban bunga dan depresiasi aset. Selain itu, hanya ekspansi kapasitas produksi dan akuisisi ekuitas sangat menambah struktur aset dan biaya pemeliharaan yang besar sehingga menekankan profitabilitas. Implikasi manajerial. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisien produksi, mengoptimalkan penggunaan energi, serta memperbaiki struktur beban operasional. Manajemen juga perlu mengevaluasi strategi harga dan memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Di sisi keuangan, perusahaan perlu mengolah hutang secara lebih efektif agar beban bunga tidak menekan laba bersih secara signifikan. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan profitabilitas PT Semen Indonesia Persero Tbk mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama 2019 sampai 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, persaingan pasar, serta tingginya beban aset dan pembiayaan. Meski demikian, upaya efisiensi dan konsolidasi yang telah dilakukan, perusahaan menunjukkan potensi perbaikan profitabilitas pada masa yang mendatang. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.